Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya banyak tapi yang jawab cuma 3. Sampean itu terpesona dengan Ustadz Solmed terus lupa sama saya. Gak boleh begitu. Ustadz Solmed sama saya gantengan saya. Loh, kalau perempuan itu kan cantiknya karena dari wajah dan akhlaknya. Kalau laki-laki itu ganteng dan tidaknya seorang laki-laki tergantung berapa jumlah istrinya. Lagian jawab salam itu meskipun fardu kifayah karena banyak orang, tetapi kalau semua menjawab maka mendapatkan sunnahnya. Satu. Tapi ada salam yang tidak boleh dijawab. Salamnya siapa, Bu? Salamnya siapa, Bu? Bu! Panggil bengong mangap doangan. Salamnya siapa yang nggak boleh dijawab? Ngawur. Salamnya imam sholat. Lah iya Mas. Innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullah. Makmumnya jawab waalaikumsalam. Nggak boleh. Nggak boleh. Ada salam yang sampean nggak kepengin denger jawabannya. Salam di mana itu? Di gereja, di kuburan. Kalau sampean masuk kuburan, assalamualaikum ya ahlal kubur. Tiba-tiba ada yang jawab, waalaikumsalam. Kabur nggak? Ada salam boleh jawab, boleh tidak. Siapa yang boleh jawab, boleh tidak? Orang gila. Makanya yang nggak jawab salam saya, jangan-jangan orang gila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin asyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ashabul fadilah wal karamah was sa'adah. Guru besar kita, murabbi ruhina, Ayahanda Dr. Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar SQ. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya dalam sihat wal afiyah, dengan kesehatan yang sempurna. Amin ya rabbal. Bapak-bapak, saya tidak lupa juga menghormati sahabat-sahabat perjuangan Abah, Pak Haji Joko Siddiq Pramono. Ini sahabat seperjuangan Abah dan sekarang jadi ketua takmir masjid ini. Bapak Haji Insinyur Soekarno, oh di bawah. Dan sahabat-sahabat Abah yang lainnya, ada juga guru saya Ustadz Nu'man, ini dulu ngajar di Asidikiyah juga. Saya masih ingat kalimatnya yang diajarkan Ustadz Nu'man, bunayya tawaddu wa qum lishalah. Cuma kalau dia teriak purnaya bi, itu masih ingat Ustadz Nu'man. Saya tidak lupa, ini ada saudara kembar saya Bu Ustadz Solmed. Ini saya kembar sama beliau, beda bapak lain ibu. Cuma kalau kembar itu menurut perhitungan orang Jawa, adiknya itu biasanya didorong lahir duluan, kakaknya belakangan. Makanya Ustadz Solmed kelihatan lebih muda karena lahir belakangan. Tapi aslinya saya adiknya. Makanya saya manggilnya AA Solmed. AA Solmed paling pengertian sama saya. Karena apa? Nganggep saya adiknya yang paling setia. Baju saya ini yang beliin AA Solmed, Bu. Nunggu nggak dikirim-kirim lagi. Makanya hari ini saya pakai biar ngerti. Ini loh bajunya sudah mulai jelek. Gitu.
biar dibeliin lagi. Dibeliin apa diambilin? Orang produksi dia sendiri. Saya kembar Bu, lain bapak beda ibu, cuma kebetulan wajahnya percis seperti pinang dibelah dua. Kebetulan belahan yang atas sudah membusuk, yang bawah masih bagus. Kembar tiga sama Ustadz Hasan Kosasih. Hasan Kosasih, kalau beliau Hasan Kosasih sama Ustadz Solmed itu bareng lahirnya. Nah, kalau saya duluan. Hasan Kosasih ini sama Ustadz Solmed satu angkatan, alumni Pondok Pesantren As-Siddiqiyah. Dari mulai As-Siddiqiyah Batu Ceper sampai As-Siddiqiyah Kedoya. Ini dari dulu begitu Bu. Begitu, jadi saling mendampingi gitu loh. Kalau ditanya sama Ustadz Solmed, kenapa kok didampingi sama Ustadz Hasan mulu? Biar nggak pindah ke lain hati. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, sudah siang. Saya nggak mau ceramah panjang-panjang karena waktunya sekarang sudah sampai jam 9. Jam piro? 9.30. Halah wes lah, gak usah perhitungan dong sama saudara aja kok. Saudara, saya hanya pengen mengatakan saya melihat hari ini kita memperingati Maulid Nabi. Emang Nabi nyuruh kita memperingati Maulidnya? Kenapa sampean datang ke sini? Cinta sama siapa? Yakin? Sumpah? Cinta apa? Cinta apa? Cinta gombal. Bener cinta sama Nabi? Salah satu di antara bukti kita cinta kepada Kanjeng Nabi, kita hadir pada hari ini untuk memperingati hari lahirnya Kanjeng Nabi. Cuma saya nggak tahu sampean memang bener cinta sama Kanjeng Nabi hanya kepingin ngelihat Ustadz Solmed. Sampean datang hari ini bener-bener pengen memperingati Maulid Nabi, apa hanya kepingin ngelihat AA Solmed? Dua-duanya cius. Yang bener Bu, kok saya nggak ketemu? Tanya sama Ustadz Hasan Munadi, tanya sama Ustadz Khomisan. Saya itu salah satu pengurus masjid ini Bu. Kok bisa sampean bilang orang bapak nggak ke sini? Siapa yang bilang? Emang bener sih. Rumah saya jauh Bu. Saya itu kalau Jumat, Sabtu, Minggu itu di Cikupa Bu. Kalau Senin, Selasa, Rabu itu di Meruya. Satu, suudon banget sih. Satu A, satu B. Lah terserah saya ngapa? Syirik lu. Takdir. Ibu, kalau memang ibu cinta kepada Kanjeng Nabi, saya kepengen tanya. Saya dulu waktu saya masih pacaran, saya cinta, saya sayang, sehingga saya tahu betul namanya siapa, lahirnya tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa, saya tahu. Kenapa? Saya cinta. Sekarang ibu saya tanya, kalau ibu ngaku cinta kepada Kanjeng Nabi, Nabi lahir hari apa? Pinter loh Pak, pinter. Bapak-bapak diam dulu. Dengerin. Nabi lahir hari apa? Pinter. Tanggal berapa? Pinter. Bulan apa? Pinter. Tahun berapa? Gajah. Wah, aku nanya tahun berapa kok gajah? Kalau pertanyaannya tahun apa, jawabnya gajah, boleh. Saya nanya tahun berapa? Mungkin dengerin. Pak. Sekarang kasih tahu biar ibu-ibu ngerti. Nabi lahir hari apa, Pak? Tuh, dengerin, Bu. Tanggal berapa? Tuh, tanggal 12, Bu. Dengerin, bengong aja. Bulan apa, Pak? Rabiul Awal. Ulangi. Nabi lahir hari apa? Tanggal berapa? Bulan apa? Tahun berapa? Gajah lagi. Makanya dengerin nih, saya ulangi. Dengerin, Pak. Nabi lahir hari apa? Senin, Bu. Tanggal berapa? 12. Bulan apa?
Rabiul Awal. Dengerin. Terserah saya, yang nanya saya kok. Nabi lahir hari apa? Tanggal berapa? Bulan apa? Ngapain lo sewot? Ngapain sewot? Jawab aja, kalau nggak ngerti diem. Marah. Tanggal berapa? Bulan apa? Pinter. Tahun berapa? Gajah lagi. Makanya dengerin. Pak, Nabi lahir hari apa, Pak? Tanggal berapa? Bulan apa? Rabiul Awal. Sampai ya. Nabi lahir hari apa? Gampang. Tanggal berapa? Bulan apa? Tahun berapa? Akhirnya keluar juga 571 Masehi. Pertanyaannya, kalau hari ini Nabi masih hidup, berapakah usia Kanjeng Nabi? Ayo, ngambil handphone. Tahu saya tuh. Tahu kalkulator loh. Ayo, siapa yang tahu? Hah? Berapa? Hah? Ngawur ya. Samsung Galaxy J7 Prime. Berapakah usia Kanjeng Nabi? Seandainya hari ini masih hidup. Ayo. Siapa yang ngasih hadiah? Cuma ngasih tahu doang saya. Berapa? 1448 tahun. Kok Ustadz cerdas banget, hitungnya cepet. Saya kan alumni As-Siddiqiyah. Tapi kok cepet banget? Sebelum naik tadi sudah ngitung. 1448 tahun, Bu. Seandainya Kanjeng Nabi hari ini masih hidup, berarti kita sudah terpaut ribuan tahun dengan Kanjeng Nabi. Belum pernah ketemu Kanjeng Nabi, tapi kita cinta kepada Kanjeng Nabi. Luar biasa. Disitulah luar biasanya Kanjeng Nabi. Makanya pantas bukan saja orang Islam yang kagum terhadap Kanjeng Nabi, orang non-Muslim pun mengagumi kehebatan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ada seorang tokoh di India namanya Mahatma Gandhi. Ditanya oleh Michael Hart, "Hai Mahatma Gandhi, what is your opinion about Muhammad? Apa pendapat kamu tentang Muhammad?" Dia menjawab, "That Muhammad is the greatest for the man in the world." Muhammad itu tokoh terbesar di muka bumi, pemimpin paling berhasil. Tuh. Makanya wajar kalau ada syair yang paling sering dibaca oleh guru kita, Ayahanda Dr. Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar SK. Dulu kalau waktu-waktu masih muda, dulu saya sering ikut ceramah beliau. Ada syair begini. Gak mulai-mulai orang gak dipegangin musiknya kok. Masa tadi Ustadz Khomisan baca sholawat diiringi musik, saya mau baca sholawat enggak diiringi musik? Emang Ustadz Khomisan sama saya bedanya apa? Kumisnya aja sama. Malah dia nggak punya jenggot, aku punya jenggot. Jangan nyebut saya punya jenggot panjang karena saya pengikut Wahabi. Bukan. Ini jenggot sengaja saya piara biar saya merasa diri saya tua. Sebab saya kalau nggak merasa tua, Pak, penyakit saya kambuh lagi, Pak. Saya ini kalau ngelihat anak orang langsung inget anak sendiri. Tapi begitu ngelihat istri orang, lupa sama istri sendiri. Tuh, 2, 3. Muhammadul Bashar lakal bashari, Muhammadul Bashar lakal bashari, bal huwa kal yaquti bainal hajari, bal huwa kal yaquti bainal hajari. 1, 2, 3. Muhammad. Alah. Loh, sampean yang begitu lo nggak hafal, itu sering. Abah dulu sering menyampaikan syair itu. Terus hafalnya sampean apa? Setan apa
yang merasukimu. Oh dasar. Lu giliran setan aja apa lu? Tuh 2, 3. Muhammadul Bashar. Lah jangankan yang lain, yang nabu aja bingung. Muhammadul Bashar, lakal bashari. Muhammadul Bashar, lakal bashari. Bal huwa kal yaquti bainal hajari. Bal huwa kal yaquti bainal hajari. Muhammad manusia tak seperti manusia. Muhammad manusia tak seperti manusia. Kalau manusia batu, Muhammad intan bermata. Kalau manusia batu, Muhammad intan bermata. Wis ngene iki wis tambahi meneh wis. Ya bocah kaya kowe tak berenan Tegal Kidul ya. Kaya kowe. Ora kemaning-maningan pak tak panggilan kowe apa? The Sultan. Ora ngiringane kaya kowe ki Solmed. Yung kariwo. Mbak Ustaz Solmed punya grup Hadroh Gambus modern namanya The Sultan. Ini tadi akan kolaborasi dengan saya insya Allah. Karena saya ini mantan MC dangdut Pak. Makanya tadi itu banyak ustadz, panitia bingung. Saya sebenarnya ceramah apa MC saja. Saya bilang kalau saya MC nanti ada yang protes karena saya biasa MC dangdut. Pada apa? Ya sudahlah Jokowi ya wala Prabowo wala haula wala quwata illa billah. Jangankan sekarang, beberapa saat setelah wafatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, salah satu sahabatnya Kanjeng Nabi pun gelisah. Kenapa gelisah? Melihat Masjid Nabawi jamaahnya drastis berkurang. Lalu Abu Hurairah berjalan mencari di mana sih titik kumpulnya umat Islam ini kalau saat-saat sholat. Ternyata Abu Hurairah radhiyallahu anhu menemukan orang-orang itu di pasar. Di pasar mereka kumpul, lupa sholat. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh di pasar terus. Saya terusin ceramah meskipun mic-nya putus-putus. Mic kalau wireless kan begini, ini wireless bukan sih. Terus masih sanggup? Akhirnya Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu berpidato di hadapan orang-orang Pak. Di pasar dikumpulkan. Hai para penghuni pasar, alangkah bodohnya kalian. Bodoh. Kenapa Bu? Maksudnya bukan ibu-ibu, Abu Hurairah. Sekarang ini di masjid sedang dibagi-bagi warisan Rasulullah. Mendengar kata-kata warisan Bu, ternyata dari dulu orang berebut kalau ada dengar berita mau bagi warisan. Sekarang juga di Cipondoh belum lama emaknya digugat ke pengadilan gara-gara rebutan warisan. Mak kandungnya digugat. Baca berita enggak? Ada enggak begitu? Tuh. Di Surakarta bapaknya masih hidup, anaknya sudah gugat. Di Jakarta ada emak-emak sakit gigi, diajak ke rumah orang tuanya nggak mau. Begitu dibilangin, "Pok, mengapa kagak mau?" "Gua lagi sakit gigi." "Emang lu ngapa ke rumah mertua?" "Bukan begitu, Pok. Ini mertua lagi bagi-bagi warisan." Langsung sembuh sakit giginya, lari ke rumah mertua. Kenapa? Mau bagi warisan. Itu begitu mendengar di masjid Rasulullah sedang dibagi-bagi warisan,
orang yang pada jualan, orang yang pada belanja, lari semuanya ke masjid. Kenapa? Mau berebut warisan Rasulullah. Tinggal Abu Hurairah radhiyallahu anhu di pasar menunggu dagangan orang-orang yang pada lari ke masjid. Sesampai di masjid, ini orang-orang lihat mana dia warisan. Orang jika gak ada yang bagi-bagi warisan. Ya Abu Hurairah bagaimana sih dia ya? Bohongin kita kali ya. Mana dia pada bagi warisan orang kagak ada. Ini yang jualan orang Betawi ya. Dia orang Betawi ya, lagi jualan. Bukan Bu, kalau saya Solo Bu. Solo saya. Solonya Bangkalan saya. Begitu. Solo sampai yang tidak percaya. Sudahlah, orang lagi ceramah diprotes mulu ya. Akhirnya orang-orang yang di masjid tidak menemukan pembagian warisan Rasulullah, balik lagi ke pasar, ketemu sama Abu Hurairah, protes. Ya Abu Hurairah, hai Abu Hurairah, bohong kali kau. Maksud kau bilang apa? Kau bilang aku bohong. Nah ini kebetulan orang Batak. Kau bilang itu di pasar bagi-bagi warisan Rasulullah itu. Bohong kali kau, bohong kau Bu. Aku tak bohong lah. Macam mana aku nak bohong? Itu katanya dibagi-bagi warisan. Lalu nggak ada yang bagi-bagi warisan. Terus kau lihat apa? Aku cuman lihat ada orang lagi sholat. Habis sholat ada orang lagi baca Quran. Habis itu aku lihat mereka pada di ta'lim, majelis ta'lim, lagi diskusi halal haram. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, itulah warisan kebiasaan Rasulullah. Jadi apa tadi warisan kebiasaan Rasulullah? 1, sholat. 2, apa? Baca Quran. 3, apa? Majelis taklim. Jadi Rasul itu punya kebiasaan terkait dengan masjid. Masjid itu buat sholat, masjid itu buat ngaji Quran, masjid itu buat majelis tak. Understand? Fahimtum? Fahimtum? Ramayantum? Ramayana. Sholat artinya apa? Ngaku kita sebagai cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk kita jadikan that mosque is central of activities for Muslim. Jadikan masjid ini sebagai pusat kegiatan umat Islam. Jangan sampai bangunnya doang seneng, ngisinya nggak mau. Akhirnya kita umat Islam mentalnya kayak pemborong bangunan. Saya pernah ngeliat orang borong bangunan Pak. Waktu itu saya masih tinggal di Sunrise Garden. Itu rumahnya Agnes Monica persis di depan rumah saya. Sumpah, ngapain sih lu? Lah tiap hari saya ketemu pembantunya. Ya pembantunya maksudnya. Itu pemborong yang membangun rumahnya Agnes Monica. Sejak dikasihkan kertas gambar, kemudian kontrak sama mamanya Agnes, mulai saat itu yang borong kulinya, tukangnya bikin bedeng. Pagi, siang, malam, sore, di situ nggak pulang-pulang. Bener Bu, tukangnya, kulinya tinggal di bedeng itu, tidak pulang-pulang. Tapi begitu rumahnya Agnes Monica selesai, kuncinya diserahkan oleh pemborong kepada mamanya Agnes. Mulai saat itu tukangnya, pemborongnya nggak pernah balik-balik lagi ke rumah Agnes. Lah iya kan saya bilang apa? Umat Islam juga begitu nih. Kalau bangun masjid, Masya Allah kompak, seneng. Bangun. Tuh, kalau nggak percaya pantura dari mulai patok besi, Kerawang, sampai Indramayu, Cirebon, mana lagi? Sebelum Tegal, Brebes, masjid mewah-mewah, cakep-cakep. Waktu bangunnya, drum taruh tengah jalan. Sudah gitu pakai speaker, nyetel kaset koriknya Ustadz Haji Muammar ZA, sambil teriak, lemparin ya Pak, lemparin aja Pak.
Itu anak muda yang nyari dana pagi, sore, siang, malam, gak pulang-pulang di pinggir jalan. Begitu masjidnya sudah jadi, diresmikan Pak Camat, itu anak muda yang nyari dana gak pernah balik-balik lagi ke masjid. Betul gak? Betul gak? Azan pagi, zuhur, asar, maghrib, isya, gak nongol-nongol. Saking jengkelnya muadzinnya masjid itu jam 10 malam azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, itu anak muda pada bingung. Itu aki-aki goblok banget sih. Gelo eta menya. Atau kunaon gelo? Atuh jam 10 azan. Azan naon ya? Itu Sunda, itu Sunda. Abdi ke ti Sunda atau abdi ke? Karena yang aneh di Sunda aya nama. Gila tuh aki-aki jam 10 malam azan. Akhirnya tuh anak-anak muda yang di tongkrongan ngelabrak tuh aki-aki di masjid. Diteriak, "Ki, udah gila ente?" Mengapa? Jam 10 malam azan. Yang gila mah bukan saya, kalian tuh yang pada gila. Mengapa? Tadi saya azan maghrib, kalian kagak datang. Saya azan isya, kalian kagak datang. Ngapa sekarang saya azan jam 10 pada datang? Yang gila saya apa ente? Pusing dia. Maka yang pertama yang sekarang kita harus ingat kembali adalah warisan kebiasaan Rasulullah menurut Abu Hurairah adalah sholat di masjid. Terutama bapak-bapak. Kalau ibu-ibu kan gak wajib, kecuali kalau suaminya mengajak, mengizinkan. Kalau bapak-bapak, apalagi yang dekat masjid, ke masjid sholat. Segini megahnya ini masjid. Coba setahap demi setahap, kemudian seperti ini. Kalau ente lihat dari atas, masjid ini tampak seperti masjid di Timur Tengah. Cantik banget. Masjid. Gitu loh. Gak usah lagi gara-gara perbedaan mazhab. Kadang-kadang kita ini sok pinter, Pak. Saya jujur aja saya sampaikan deh. Beberapa bulan yang lalu ada seseorang yang protes ke saya. Dia bilang apa? Sholat di Masjid Al-Mukhlisin, masa imamnya baca 1 rakaat surat 3 kali. Ini orang sok pinter dalam hati saya. Sampean nggak tahu imamnya itu siapa. Sampean tuh orang yang menurut saya dengan saya aja belum tentu lebih alim. Mohon maaf agak sombong dikit karena dia ngomongnya nyolot. Kok bisa menghukumi? Mas, jangankan kok sampean, saya saja yang alumni pondok pesantren nggak semudah itu mengkritik. Wong masalah begitu sok tahu. Masalah baca surat 3 surat berturut-turut itu pernah dicontohkan Kanjeng Nabi ketika salah satu sahabatnya Kanjeng Nabi namanya Hudzaifah. Saya jelasin aja ini. Saya jelasin aja kalau masih mau protes sama saya. Kalau mau debat sama saya. Kalah debat di lapangan juga saya berani. Saya ini kalau ke Malang Tanggung merantau kemari, Pak. Kalau sampean ngajak macam tak celurit sampean. Ada sahabat Kanjeng Nabi namanya Hudzaifah bin Yaman. Suatu ketika Hudzaifah bin Yaman sholat jamaah, imamnya Kanjeng Nabi. Setelah Kanjeng Nabi baca surah Fatihah, Nabi membaca surah Al-Baqarah. Hudzaifah terus berpikir, ya elah, Nabi Fatihah panjang, baca surah Al-Baqarah panjang banget ini mah. Dia berharap mudah-mudahan ayat ke-100 nanti langsung ruko. Ternyata sampai ayat yang ke-100 Kanjeng Nabi gak ruko, dilanjutkan sampai selesai. Menjelang selesai Hudzaifah berpikir, mudah-mudahan habis Al-Baqarah langsung ruko. Ternyata habis baca Al-Baqarah Nabi melanjutkan dengan surah An-Nisa. Habis baca itu An-Nisa selesai, Hudzaifah berpikir mudah-mudahan selesai Nisa ruko. Ternyata Kanjeng Nabi baca Ali Imran. Kan lompat Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Itu aja boleh. Kalau cuman Qul huwallahu ahad, Al-Falaq, An-Nas, surat-surat pendek, kok sampean wis protes, ketahuan sholatnya nggak ikhlas.
Hudzaifah jadi makmumnya Kanjeng Nabi, yang dibaca Kanjeng Nabi rakaat pertama ini 1 rakaat. Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Ini membuktikan boleh membaca 3 surat berturut-turut dalam 1 rakaat. Jadi orang tuh jangan gampang protes. Ini dikit-dikit protes, dikit-dikit protes. Mending yang tukang protes itu bener gitu ilmunya. Saya penasaran, Pak. Saya datengin, katanya dia pimpinan masjidnya. Ternyata begitu saya datengin, dia bukan masjid tapi musola. Memang bener dia imam. Tapi sebenarnya makmumnya pada nggak seneng. Kenapa? Dia memaksakan diri jadi imam. Gak boleh. Apalagi bacaannya, kering kita susahnya itu apa? Merasa dirinya bener, padahal bacaannya nggak bener. Gitu loh. Kalau dia punya ilmunya, monggo. Saya nggak masalah. Persoalannya saat itu saya jadi makmumnya, yang dia baca itu semua makhraj dan bacaannya ismam semua. Tapi menurut saya bukan ismam, bindeng. Bindeng, tahu bindeng? Bindeng. Tahu bindeng, Bu? Bindeng itu ya bindeng. Ini kadang-kadang orang kita ini, Pak, salah kaprah. Memilih imam cari yang bisa berlagu, padahal bukan. Alimnya bagaimana itu imam, akhlaknya bagaimana tuh imam, jadikan pertimbangan. Kalau akhlaknya nggak bener, mondok nggak pernah, sekolah nggak becus, jadi imam ngandelin lagu, akhirnya seperti orang yang baca Quran semua makhrajnya ismam semua, kayak orang bindeng. Saya makmuman jadi kesel, Pak. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya di belakangnya kesel. Amin. Orang bindeng jadi imam, jangankan imam sholat. Istri saya, ya memang beginilah jadi suami itu kalau ganteng. Mas di mana? Di Pluit. Mas jadi di Pluit. Nggak pulang-pulang, kapan Mas mau ganti oli? Lah, jaelah jengeyel. Saya teruskan sedikit lagi. Dikit, tapi mana tadi? Imam. Imam itu, bindeng itu jangankan jadi imam sholat. Jualan bebek goreng aja bahaya. Ngapa? Ayo. Yang jorok siapa? Sampean. Saya cuma bilang, orang bindeng itu jangankan jadi imam sholat. Jualan bebek goreng aja bahaya. Jorok sampean, yang jorok mikirnya ngeres. Tuh, jangan memaksakan diri merasa dirinya benar. Wong kita ini nggak pernah ketemu Kanjeng Nabi. Nabi memerintahkan kita, sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu sebagaimana kau lihat aku sholat. Tapi kan kita nggak pernah ngelihat Nabi sholat. Bu, pernah ngelihat Nabi sholat? Nabi sopo? Musodik itu dulu pengajiannya di Sunrise. Saya pernah ngintip Muhammad Musodik, tapi belum pernah selesai karena waktu saya ngintip AA Solmed keburu nimpukin dari luar. Inilah intinya, kita nggak boleh gampang mengkritik orang lain. Datang ke masjid, sholat, niat lillahi ta'ala. Enggak usah mengkritik kalau ngelihat orang berbeda mazhab dengan kita. Sama-sama belum pernah ketemu Kanjeng Nabi. Jadi jangan merasa diri pinter sendiri. Apalagi sekarang cuma gara-gara beda pilihan Jokowi apa Prabowo. Lulus sholat kalau ngelihat, oh imamnya pendukung Prabowo, pendukung Jokowi nggak ikut makmuman. Oh imamnya pendukung Jokowi, pendukung Prabowo nggak mau jadi makmumnya. Sampeyan iku lu milih sopo? Jokowi Prabowo itu lu sopo?
Sampean nggak kenal Jokowi, nggak kenal Prabowo, mati-matian belain, sampai sama tetangga tidak tegur sapa. Padahal yang bersangkutan sudah peluk cium. Prabowo sudah bergabung dengan kabinet Jokowi, Jokowi sudah akur dengan Prabowo, masa pendukungnya masih belum akur juga? Kita umat Islam, Pak, udah ya udah. Jangan bermusuhan, selesai harus selesai. Jangan lupa ada seorang petinju kelas kakap namanya Mike Tyson. Tapi dia sportif, Pak. Mike Tyson itu kalau bertinju, orang Australia nyebut that Mike Tyson is the Iron Man. Orang Inggris nyebut that Mike Tyson is the killer man on the ring, pembunuh di atas ring. Tapi sangarnya Mike Tyson itu hanya ketika pertandingan sedang berjalan. Selesai bertanding, selesai. Contoh, saya ngelihat Lau Sapares menantang Mike Tyson dalam sebuah pertandingan tinju. Begitu announcernya mengatakan, "Well, ladies and gentlemen, please welcome for the red corner race, Mike Tyson." Maju dia, tok, tok, sampai di sudut merah. "And please welcome for the blue corner race, Lau Sapares." Begitu sudah maju dua-duanya, wasitnya ngomong, "Hi Mike Tyson, are you ready?" "Yes, I am." "Lau Sapares, are you okay?" "Yes, okay." "Well, fight." Begitu jab kiri, jab kanan, hook kiri, hook kanan, pas uppercut Mike Tyson kena dagu Lau Sapares. Dah, jatuh Lau Sapares. Dihitung oleh wasit. And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, KO. Begitu KO diumumkan oleh announcer. "Well, ladies and gentlemen, the winner for the Boxing Federation by 12 rounds is Mike Tyson." Itu Mike Tyson begitu dinyatakan menang, nggak nonjok lagi, nggak mukul lagi, dipeluk lawannya erat-erat. Ditanya oleh wartawan, "Hi Mike Tyson, why you don't like it?" "Kenapa kau lakukan itu?" Jawab Mike Tyson, "Man, on the ring, he is my fight, but after he is my friend." Di atas ring dia musuh saya, tapi ketika pertandingan selesai, dia sahabat saya. Mestinya orang Islam begitu. Saat kampanye, pendukung Jokowi, pendukung Prabowo saling berkompetisi. Begitu selesai, diumumkan KPU pemenangnya siapa, jangan ada lagi yang gontok-gontokan. Nabi kita adalah panutan, dan Kanjeng Nabi mengajarkan untuk memaafkan orang yang berbuat zalim kepada kita, untuk menghubungkan tali silaturahim dengan orang yang memutuskan silaturahim dengan kita, dan untuk berbuat dermawan kepada orang yang pelit dengan kita. Bahkan Kanjeng Nabi menjamin orang seperti ini yang bisa menghubungkan silaturahim dengan orang yang memutuskannya, yang bisa memberi kepada orang yang pelit padanya, yang bisa memaafkan kepada orang yang zalim kepadanya. Orang begini nanti, kata Kanjeng Nabi, hasabakallahu hisabai yasira. Allah akan menghisab dirinya dengan hisab yang ringan. Wa adkhalakallahul jannata birahmatih, dan Allah akan memasukkan surganya dengan rahmatnya. Pengen hisabnya ringan? Pengen hisabnya ringan? Pengen masuk surga dengan rahmat Allah? Maafkan orang yang berbuat zalim padamu, hubungkan silaturahim dengan orang yang memutuskannya, dan berikan kepada orang yang pelit kepadamu. Insya Allah hisab kita ringan dan masuk surga Allah dengan rahmat Allah. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.